Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai yang ke-34. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur tetap terpelihara dalam keadaan baik di tengah-tengah pergumulan, tantangan masalah kehidupan, bahkan wabah COVID-19. Kami yakin Tuhan punya rancangan, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami persiapkan dan melalui hamba-Mu akan diberitakan. Tuhanlah berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini kami mengerti dan terutama menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang saya katakan tadi dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Judulnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Jemaat Tuhan, di sini kesaksian mengenai Yesus yang sejak permulaan diberitahukan siapa dan apa Yesus itu, ya. Ayat 29 kita lihat Yohanes menunjuk kepada Yesus. Saya baca, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jemaat Tuhan, kehadiran Yesus bukan datang begitu saja, ya. Tapi kita ketahui secara Alkitab bagaimana nubuatan para nabi, ya, dari Yesaya, Mika dan lain-lain melalui kitab Yesaya, kitab Nabi Mika, Nabi Yesaya, di mana mereka bersaksi, ya. Mereka menyuarakan suara Allah tentang bagaimana hadirnya Yesus Kristus dalam nubuatan mereka. Dan tergenapilah hal itu, ya. Dialah penggenapannya, yaitu Yesus Kristus itu hadir, ya. Dan dalam rangka ini semua Yohanes, kita ketahui Yohanes Pembaptis, dia menunjuk kepada Yesus. Kita lihat juga dalam Injil Markus, ya, pasal yang pertama dikatakan siapa itu Yohanes dan apa tugasnya, peran Yohanes di sini. Kita baca dalam Injil Markus pasal 1, ya, ayatnya yang ke-2 dan ke-3 saya baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, ya. Jadi jelas sekali bahwa Yohanes ditunjuk untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Masih kita lihat dalam Injil Markus pasal 1 tadi, ayat 4 saya baca kembali, ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, Yohanes di situ dalam rangka dia membaptis, dan ketika saat itu juga datanglah Yesus dari Nazaret, ya. Yesus dari tanah Nazaret, ya. Dan Yohanes di sini berperan untuk membaptis Yesus, ya. Dan paling utama lagi dalam ayat kita untuk kita memahami penjelasan Yohanes hakiki tentang Yesus ini, ya, bahwa dia Yohanes membaptis dengan air, ya. Tapi Yesus dia membaptis dengan Roh Kudus. Bisa jemaat Tuhan lihat dalam nas kita hari ini yang Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 34 nih, ayat 33 dan 34, ya. Bagaimana Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tapi Yesus sang penggenapan itu, ya, dia membaptis dengan Roh Kudus. Kenapa demikian, ya? Karena dia sang penebus, ya. Dia yang hadir ke dunia
Dia menjadi manusia adanya. Dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan Roh Kudusnya. Roh yang berkuasa itu yang menolong kita. Inilah yang menjadi hal kesaksian Yohanes tentang Yesus itu sendiri, ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ini kesaksian. Tentu kita semua punya kesaksian tentang Yesus, ya, sebagai umat kepunyaannya, ya, sebagai orang Kristen, ya. Bagaimana kita harus bersaksi, dan kita tahu tugas gereja, ada 3 panggilan gereja, ya, yaitu bersaksi, bersekutu, bersaksi, dan melayani, ya. Dimana bersekutu itu adalah koinonia, ya. Dia bisa ke dalam, bisa keluar pelayanan. Bersaksi itu marturia. Dia bisa ke dalam, bisa juga keluar, ya. Melayani pun diakonia, ya. Dia bisa ke dalam juga bisa keluar dalam rangka pelayanan kita. Dan tentu semuanya tetap kita jalankan dengan hikmat supaya tetap wibawa Kristen, wibawa Alkitab, bahwa hadirnya kita sungguh adalah meneladani Yesus Kristus. Jadi penting kita sebagai umat Tuhan, ya, supaya jangan kita menyanyiakan hadirnya kita, tapi bersaksilah melalui diri kita, melalui tindakan kita, apapun, ya. Bukannya harus pendeta, bukannya harus majelis, ya, tapi semua umat Tuhan, umat yang percaya, ya, dalam tindakan, dalam perbuatan, dengan talenta kita yang ada. Mari, hidup kita yang berdampak, kesaksian diri kita, apa yang menjadi hidup kita, itu adalah cerminan bahwa bagaimana hadirnya Tuhan Yesus itu hadir juga dalam tindakan kita. Ya tentu hidup yang benar, hidup yang baik, apalagi dalam wabah COVID-19 ini, bagaimana kita sungguh-sungguh menjaga supaya bahwa kita juga tahu ada ancaman, ada hal-hal yang bisa membuat kita khawatir, ya. Tapi karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita tetap berhikmat. Sehingga wabah COVID-19 ini, ya, itu ada, tapi bagaimana kita menjaga diri kita. Kita berikan contoh teladan bahwa kita juga tahu itu berbahaya. Dan ini menjadi hal perenungan, bahkan tindakan kita di dalam kehidupan ini, bahwa dialah penggenapan itu. Yesus itu, dia sudah hadir, ya. Dan semua memberikan kesaksian. Dan mari kita juga sebagai umat Tuhan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat itu, yang bisa kita andalkan, yang sudah menebus dosa kita selamat. Sehingga keselamatan kita sungguh-sungguh kita pertanggungjawabkan, dan hidup kita semua adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Itulah kesaksian hidup kita, seperti Yohanes menunjuk kepada Yesus, dan dirinya juga memberi kesaksian tentang Yesus itu sendiri. Dan inilah kita dalam hidup ini sebagai umat Tuhan, dan hadir kita adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.